lebih maju, bisa lebih sukses, kemudian bisa menjadi teman sahabat, kemudian menjadi salah satu elemen yang ada dalam masyarakat untuk bisa mendorong pembangunan yang ada di Kabupaten Waikanan. Dan saya terima kasih selama ini hubungan saya dengan PWI Kabupaten Waikanan, kawan-kawan wartawan di Waikanan cukup baik. Mereka juga mendukung program-program saya dan kita juga mendukung semua program-program PWI. Intinya saling bersinergi, Pak. Yes, sinergisitas itu yang paling penting karena nggak mungkin kita bisa membangun sendiri Kabupaten Waikanan. Media adalah bagian daripada elemen yang bisa membuat kabupaten suatu daerah itu bisa maju. Ya, selamat datang, selamat sore. Kita kedatangan tamu Mbak Vita, Vita Sari di Ikutan Podcast. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Oke, ini saya sengaja mengundang Mbak Vita ini sebagai Ketua PWI. Jadi Persatuan Waikanan Indonesia adalah kelompok wartawan yang paling tua lah, yang ulang tahunnya juga dekat dengan Hari Pers Nasional ya. Mungkin Ibu cerita dulu PWI di Waikanan seperti apa, mungkin Ibu juga awalnya memang dari PWI atau seperti apa, boleh silakan Ibu Vita. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal saya masuk PWI itu sebenarnya berawal dari Setap nih. Oh, Setap Iya. PWI ya, Iya, oke. Sekretariat lah ya? Iya, Setap di Sekretariat Oke. PWI ini itu pada tahun 2012 ya. Berjalan 1 tahun saya memberanikan diri karena banyak juga masukan-masukan dari teman-teman ya, terutama yang senior-senior. Alhamdulillah saya memberanikan diri untuk memegang koran sendiri dan saya menjadi status wartawan di situ. 2012. 2012 dan di 2016 alhamdulillah saya bisa mengikuti uji kompetensi wartawan. Oh, berarti sudah ada sertifikat juga. Iya, gitu. Oke. alhamdulillah kita sudah dari situ. Di 2018 kan ada pemilihan ketua PWI kabupaten dan di situ saya dipercaya menjadi bendahara. Oh, saat itu. Iya, Oke. saat itu menjadi bendahara PWI Kabupaten Waikanan. Selanjutnya di 2019 itu ada pergantian antar waktu dan di situ juga saya dipercaya menjadi ketua PWI. Kemarin kita barusan pemilihan juga di 2021 bulan 4, alhamdulillah terpilih kembali. Wah, luar biasa, perjalanannya panjang, cuman memang nggak mudah bagi saya untuknya. Cuman pasti Mbak Vita ini banyak dukungan dari yang wartawan seniornya Ya, mungkin. alhamdulillah. Jadi dipercaya itu memang percaya itu harus kita pegang lah. Ya, Iya, Mbak Vita. benar. Dan memang merubah kalau suasana PWI jadi eye catching ini memang jadilah dengan Mbak Vita ada di situ kalau saya ngelihatnya. Dan sekali lagi selamat kalau gitu Mbak Vita dari 2012 akhirnya sampai ke ini, jadi ini tugas berat, tanggung jawab yang berat lah. Iya, benar. Pasti berat lah. Kalau saya ngeliat Mbak Vita pasti berat juga. Cuman kalau didukung oleh teman-teman di PWI itu kan solid tuh. PWI itu saya rasa pasti paling solid lah, pasti ngedukung Mbak Vita. Tapi Bu Vita juga harus kerja keras tuh. Sekarang lagi pembangunan di Waikanan, semua aspek harus dinilai misalnya, dan harus kritis juga di pemerintahan misalnya. Pasti banyak pro dan kontra, dan dengan hadirnya Mbak Vita ini pasti suatu hal yang positif lah kalau saya melihatnya. Kembali lagi coba dari struktur organisasi, berarti ada berapa sih anggota PWI di Kabupaten Waikanan saat ini? Saat ini anggota PWI itu ada 31 anggota. 31 anggota. Kebetulan yang sudah, alhamdulillah kita yang sudah bersertifikat UKW itu ada 19. Jadi ini masih PR kita bersama ini untuk yang bertahap lainnya. lah, Iya. bertahap. Yang lain yang belum biar Ya, segera tentunya juga. kita tetap mendukung lah artinya untuk ini mendukung mereka supaya bisa ikut UKW ini karena UKW ini ya sangat penting lah menurut kami. Kalau kami di sana ini ya diklat kalau kami di Iya. jenjang. Kami juga harus ada, ya setiap tahun ada yang diklat. Nampaknya kompetensi kan biar meningkat terus ya. Iya, karena setiap apapun profesi itu pasti dia ada kompetensinya masing-masing ya. Ya kami juga wartawan begitu gitu. Zamannya memang harus Ini kita kan ikuti. teknologi harus ikutin lah. Iya, gitu. benar. Terus kalau di Lampung ini Mbak Vita, di Lampung ini yang ketua PWI atau se-Indonesia mungkin nggak banyak ya. Kalau yang dinahkodai oleh perempuan apa atau ada lagi tempat lain? Kalau di Lampung sih baru Kita saya, ya. Yang paling cantik lah Iya, ya. Kalau jadi kumpul-kumpul ketua PWI paling cantik lah Mbak Vita. Pemanisnya lah. Kalau di Lampung itu Iya, saya iya. bisa pede gitu kalau saya Iya, paling iya. cantik gitu. Iya, Karena mereka boleh, pasti nggak boleh. protes. Nggak protes. Iya, tapi kemarin juga ada di mana itu udah ada sih 2 atau 3 orang sepertinya. Tapi memang masa sekarang ini kayak emansipasi wanita lah, dari 14 kabupaten masa satu perempuan pun gak ada yang muncul lah. Iya, Padahal kita bisa juga asal mungkin didukung oleh tim kita yang lain lah.
banyak senior PWI yang masih ngedukung Mbak Vita, maka dari bendahara lanjut lagi ke ketua tadi. Berarti memang dipercaya lah, berarti dapat kepercayaan penuh dari anggota PWI yang lain. Dan semoga Mbak Vita bisa jaga ini terus. Dan kami dan pemerintah bisa bersinergi terus nih. Dengan dari dulu kan PWI ini bersinergi terus. Bukan hanya di pemerintah daerah nih, kalau PWI ini sampai pusat. Kalau nggak salah SK juga presiden yang tanda tangan SK PWI pusat. Dan acara-acara memang sangat didukung oleh pemerintah. Dalam arti mau pusat, mau provinsi, mau kabupaten. Sebagai lembaga Persatuan Wartawan Indonesia yang PWI yang lembaga yang tertua ini memang dituntut lebih profesional memang. Kita harus punya hal yang berbeda lah, bukan berbeda dalam hal yang buruk, tapi karena kita yang paling tua kita dituntut harus lebih profesional dari yang lain. Kita harusnya lebih contoh. Oke, terkait sertifikasi, tapi nggak semua juga berkaitan dengan hal itu juga. Profesionalisme juga kan dari situ juga ya Mbak ya. Jadi melihat dari sisi feminim lah kalau ketua PWI diatur perempuan tuh susah nggak dalam ngatur anggotanya seperti apa Mbak? Ya susah-susah gampang sih. Ya kan liar semua. Ya, agak susah ya. Saya KNPI itu mengakomodasi semua kelompok pemuda lah. Itu nggak mudah. Iya, itu baru kelompok-kelompok muda. Walaupun KNPI itu wadah pembinanya misalnya kan nggak mudah. Ini PWI nih yang seharusnya pembinaan wartawan pasti nggak mudah juga. Setiap kelompok wartawan punya visi misi masing-masing kan. Iya, benar. Tapi gimana caranya kita bisa solid lah berkolaborasi misalnya, sama-sama lah kita untuk terkait pemberitaan misalnya. Jadi kalau kumpul di provinsi ada setiap bulan atau triwulan ada? Ya triwulan pasti ya, tapi Di kalau provinsi. ya kita juga tergantung dari program provinsi. Ketika kita dapat undangannya kita ikuti hadir gitu kan. Oke, halo Hari Pers Nasional. Kemarin kan Hari Pers Nasional nih. Iya benar. Satu-satunya mungkin yang Hari Pers Nasional dia dilaksanakan secara nasional mungkin PWI ya. Iya benar. Jadi kemarin kalau nggak salah dia di Kalimantan apa Sulawesi ya? Di Sulawesi. Jadi di Kendari ya. Oke, di Kendari. Dan setiap tahun itu ya dia. Iya setiap tahun. Jadi, kemarin siapa yang berangkat? Apa semua tim berangkat atau kan Covid tuh? iya. Jadi yang berangkat? Kebetulan kalau kemarin kita perwakilan saja. Saya selaku ketua saja Berangkat ke sana. Iya, menghadiri secara nasional. Tetapi setelah pulang dari Kendari, kita mengadakan acara di kabupaten, tingkat Kabupaten Waikanan. Jadi gaungnya sampai kabupaten iya, ya. karena kita juga artinya kegiatan HPN ini pengen menyentuh masyarakat secara langsung yang ada di Kabupaten Waikanan. Artinya apa yang kita lakukan bisa bermanfaat gitu. Kita kemarin di PWI Kabupaten Waikanan ini menggelar baksos. Iya Bang Romi cerita bagiin kayak sembako malahan ya. Itu di hari pertama kita membagi 200 paket sembako. Wah, luar biasa. Untuk masyarakat yang terdampak Covid kan, masyarakat yang kurang mampu. Artinya kita juga ke pondok-pondok pesantren. Jadi PWI ini peduli juga ya, maksudnya udah ternyentuh dan itu dalam rangka HUT ya, HUT PWI. Dalam rangka HPN dan HUT PWI. Dan di hari kedua juga kita lanjutkan dengan sunatan massal. Alhamdulillah kita kemarin 30 peserta sunatan massal. HPN dan PWI ini waktu ulang tahunnya emang dekat ya? Bukan dekat, dia sama. Oh, jadi lahirnya PWI itu dengan Hari Pers Nasional. Lahirnya PWI itu kan tanggal 9 Februari 1946. Dan juga itu berdasarkan keputusan presiden itu tahun 1985 nomor 5 kalau nggak keputusan presiden tersebut ditetapkan juga sebagai Hari Pers Nasional. Jadi memang hampir sama di lahirnya ya. Iya. Oke, nanti bolehlah nanti kita pengen tahu soal sejarah-sejarahnya lah. Mungkin kita cari wartawan yang senior lah. Kasih nih Mbak Vita, nanti lanjut lagi. Ya, selamat sore sahabat ikutan podcast. Ini setelah Bu Ketua PWI-nya nih wartawan juga senior yang di PWI nih. Jadi singgung dikit tadi bahwa PWI itu berkaitan lahirnya dengan Hari Pers Nasional. Maka mungkin tahunnya saja yang berbeda. Iya. Nah, ini bolehlah kita cerita-cerita dulu perkenalan dan bagaimana nih PWI ini lahir awalnya seperti apa sih? Mengapa jadi yang tertua? Apa tidak ada persatuan yang lain atau memang yang pertama dibentuk? Ayo, boleh ceritalah. Oke, terima kasih Pak Kadis. Mungkin saya kenalkan diri dulu. Nama saya Saleh. Kebetulan saat ini saya dipercaya teman-teman di PWI Kabupaten Waikanan menjadi sekretaris PWI Kabupaten Waikanan. Kalau kita bicara tentang apa sih PWI, lahirnya kapan gitu kan? Ya kita bicara seperti itu memang benar, kita
PWI ini kan organisasi kewartawanan yang tertua di Indonesia. Mulai dari zaman penjajahan dulu kita peperangan memang sudah ada. Tapi PWI ditetapkan lahirnya itu pada tahun 1946, 1 tahun sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada saat itu belum ada organisasi pewarta-pewarta yang lain, hanya PWI gitu kan. Sehingga apapun pada saat itu masih sangat susah membuat berita yang selalu diancam, diteror saat itu kan. Nulis berita aja malam-malam nyumput. Nah, sejalan dengan waktu, mengingat perannya media pewarta ini sangat dibutuhkan dan tidak bisa terlepaskan untuk menyampaikan apa yang pemerintah lakukan, yang dibangun. Sampai pada tahun 85 itu baru ditetapkan hari persnya. Yaitu ketika saat itu Menteri Penerangan kita Bung Harmoko, yang wartawan senior dari PWI itu kan. Nah, sejalan terus kemudian masih tetap PWI, belum ada organisasi yang lain, sehingga perlu dipandang bahwa PWI ini harus memiliki suatu undang-undang yang melindungi gitu, karena bekerjanya harus sesuai dengan koridor undang-undang yang ada. Maka pada tahun 99 dalam Kongres ditetapkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Kemudian pada saat itu juga lahirnya Dewan Pers. Sejak terus sampai sekarang ya aturan-aturan PWI ini tetap melalui apa yang ada di Dewan Pers, itu artinya. Dan untuk masa Orde Baru, reformasi, ya mulailah kembali ada keterbukaan untuk perusahaan-perusahaan media yang tumbuh, muncul-munculan. Ya kita lihat sekarang sudah ramai. Dan tujuannya semuanya baik gitu. Mungkin hanya sebatas-batas itu yang kita bisa jelaskan, kita tidak mau lebih. Tapi bagus Pak Saleh, dalam arti yang lainnya belum ada kita sudah muncul duluan dan bisa bertahan itu. Hal yang satu positif. Inilah yang menjadi keunikan dalam suatu organisasi pewarta ini. Jadi kalau perjalanan itu ada jeglokan segala macam, sudah tahu lah, PWI sudah tahu mana jeglokannya, mana yang jurangnya, sudah tahu, sudah hafal semua tuh, jalur-jalur sudah hafal semua. Sampai ada Dewan Pers, zaman dulu seperti ini, menyesuaikan zaman lah, berarti PWI ini bisa menyesuaikan dengan keadaan masa reformasi, Orde Baru, Orde Lama, berarti sudah bisa menyesuaikan lah. Jadi selamat sekali lagi, memang diuji lah. Kalau sudah PWI sudah diuji lah dalam segi pers ya. Iya. Makanya sampai sekarang Dewan Pers bisa mengatur sampai membuat Dewan Kehormatan kan dari PWI, kemudian pengaturan tentang wartawan yang harus berkompetensi, karena seiring dengan waktu kan kita saling menjaga kompetensi kawan pewarta ini, ya jangan sampai berita-berita yang disiarkan itu menyalahi. Ada standarnya atau ada hal-hal yang harus diikuti lah, ada aturan-aturan yang pedomannya. Jadi kalau sesuai dengan pedoman, ada jalurnya kan lebih enak juga sebenarnya. Iya, jadi menjalankan kalau sudah ada pedomannya tinggal menjalankan, tidak perlu keluar dari koridor. Kembali lagi ke Dewan Pers tadi. Kalau Dewan Pers itu dipilih atau di pusat ya? Iya. Di pusat itu keanggotaannya seperti apa sih? Apakah masing-masing kabupaten, provinsi mungkin ada perwakilan di sana atau memang di pusat? Untuk Dewan Pers itu sendiri di pusat. Hanya Lampung sekarang, kalau kemarin tuh saya dengar ada anggota Dewan Pers pusat yang ditunjuk di Lampung, yaitu Bung Zulkarnain Iskandar. Ya. Dewan Pers tapi ada di Lampung. Ya? Dari
tadi sering menyebut juga waktu itu masih ada Menteri Penerangan ya Pak Harmoko, Pak yang Harmoko. awal-awal itu berarti dari wartawan juga. Wartawan ya? senior. Dulu masih ada tuh apa namanya Iya. penerangan, walaupun sekarang kementeriannya sudah bubar tapi cikal bakalnya berarti dari situ ya. Beranjaknya. Penerangan memang Penerangan. ngebawahin mungkin pewarta tuh di situ. Tapi memang ya gitu tadi kita bisa menyesuaikan dan perkembangan zaman walaupun kementeriannya nggak ada tapi tetap ada dari Kominfo mungkin Menkominfo mungkin ya. Menkominfo. Oke. Jadi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Informasi. Oke, semoga jadi kedepannya memang bukan berdasarkan dari basing-basing ambil saja ya. Berarti ada kompetensi juga sebenarnya. Makin lama makin meningkat kan sesuai dengan kemajuan zaman lah. Karena semakin tahun semakin meningkat, semakin diasah. Iya, makin. Ya sesuai perkembangan zaman. Apalagi sekarang udah pakai zaman digitalisasi semua, tidak lagi pakai coret-menyoret tangan. Jadi kalau PWI itu sudah bisa menyesuaikan, kenapa yang baru-baru lahir ini juga tidak menyesuaikan itu kalau saya melihatnya? Karena PWI dari awal nggak ada, lama-lama bisa. Sekarang sudah menyesuaikan teknologi, yang baru-baru seharusnya langsung mulai dengan kompetensinya masing-masing. Ya semoga untuk media-media ataupun perusahaan-perusahaan yang baru ini akan menyesuaikan nantinya. Itu mau nggak mau sih. Mau nggak mau dia. Kami juga di ASN ini mau nggak mau kalau udah mulai ini ya kami kompetensi juga. Tapi ya sekali lagi PWI ini termasuk yang tertua, selain tertua juga bisa menyesuaikan diri dan semoga makin ke depannya makin gapah lagi. Dan kemarin selamat sekali lagi udah ulang tahun, semoga saya juga bisa kontribusi nanti dengan positif lah. Kemarin sudah ada kata Mbak Vita tadi donor darah, berarti sudah hadir lah dengan masyarakat dan apresiasi lah dari pimpinan dari masyarakat kayaknya udah luar biasa tadi. Alhamdulillah. Jadi PWI ini sudah masuk ke hati masyarakat lah. Nah, semoga ke depan bisa dijaga itu. Harapan kita. Jaga-jaga itu dan bisa berimbang terus. Amin. Capaian-capaian kemajuan juga disampaikan terus ke masyarakat. Makasih nih Pak Soleh atas waktunya. Mungkin nanti closing statement dari Pak Bu Ketua PWI. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga Bang Romi. Selamat datang. Salah satu mungkin andalan petualang juga lah di PWI. Ini agak berani lah kalau dengan Bang Romi ini cerita yang sensitif juga bisa, cuman kita tetap kaidah-kaidah yang ini. Saya pengen ada harapan tentang PWI ke depan seperti apa, mungkin keanggotaannya ke depan seperti apa, PWI secara nasional ini bagaimana cara menjadi pewarta yang baik misalnya, atau beberapa hal yang kita harus di jalan koridor seperti apa yang kita pemerintah saat ini butuhkan, atau secara nasional, provinsi atau kabupaten kita butuhkan itu PWI itu bergerak seperti apa, atau wartawan itu seperti apa yang dibutuhkan. Oke, silakan Bang Romi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Ari Antoni Tamrin sempat diundang juga untuk di acara ikutan podcast ini. Baiklah, kalau kita bicara masalah wartawan itu adalah terdiri dari dua suku kata ya. Dua suku kata, warta dan wan. Oh, warta dan wan. Okay. Warta itu dia berita, wan itu orang. Jadi orang yang secara kontinu terus-menerus menyampaikan berita kepada masyarakat. Tetapi saat ini kebebasan pers yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pers nomor 40 ya tahun 99 itu kerap disalahgunakan. Mereka menyangka bahwasanya pers itu bebas, bebas mau mereka, tapi kenyataannya nggak bisa begitu. Negara ini memang negara bebas, kita bebas melakukan apa saja, melakukan liputan ataupun memberitakan apa saja, tapi ya kan harus ada kaedahnya, harus ada. Makanya kita di PWI ya khususnya kita itu ada setidaknya ada 4 peraturan yang harus kita patuhi. Yang pertama itu mungkin Undang-Undang Pers, itu yang memang istilahnya Al-Qur'annya. Terus yang kedua itu kita ada yang namanya PDPRT. PDPRT itu kalau di organisasi lain mungkin ada RT ya. Oh, ada. Kita pakainya peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Yang ketiga itu kode etik jurnalistik. Yang keempat itu mungkin ya kode perilaku wartawan. Jadi kami di PWI itu betul-betul sangat ketat sekali dalam memberitakan suatu berita, menemui narasumber, kami harus pakai kode etik. Dalam menulis berita pun kami harus ada kode etiknya gitu loh. Jadi nggak sembarangan kita mau petatang betenteng menemui narasumber seperti kejadian yang viral kemarin ini kan di Lampung ya, kita nggak bisa gitu.
Mereka tahu nggak sih makna dari pers yang bebas itu yang seperti apa? Bebas bukan cuma maunya tanpa takut dengan peraturan gitu loh. Makanya memang kedepannya diharapkan sih dengan semakin majunya teknologi, kawan-kawan yang merasa dirinya sebagai seorang pewarta ya harusnya juga mengasah diri dong untuk ikut dalam perkembangan teknologi. Ya menyesuaikan lah Ya, ya. istilahnya mereka menyesuaikan diri. Kalau memang sekarang pakai internet ya pakai internet, jangan pakai mesin tik lagi itu zaman-zaman dulu kan, atau main sistem pack kan sekarang sudah pakai Komputer kalau Sudah masih pakai. mesin tik ketinggalan dong ya nggak? bisa ketinggalan kita ya. Iya, Iya, kita harus seperti itu. menyesuaikan. Iya. Jadi organisasi itu menyesuaikan dengan yang kemajuan zaman. Iya, Kalau tadi terkait kode etik atau kode perilaku, jadi kalau misalnya di PWI kabupaten ada atau PWI provinsi, jadi yang mengawasi itu dari mana ya? Apa dari pusat atau seperti apa itu? Kalau di PWI itu kita punya struktur yang namanya di di PWI pusat itu namanya Dewan Kehormatan Oh, Pusat. Dewan Kehormatan Pusat. Di provinsi itu ada Dewan Kehormatan Daerah. Oke. Itu hanya ada di tingkat pusat dan provinsi. Tapi kalau untuk di kabupaten cuma Dewan Penasehat. Ya, Jadi kode etik yang di kabupaten yang mengawasi berarti dari provinsi. Ya, Orang betul. provinsi yang diawasi oleh pusat. pusat Gitu ya, jenjangnya. tapi yang memberikan vonis adalah tetap dari pusat. Apalagi kawan-kawan yang sudah mempunyai kartu anggota penuh ya. Itu prosesnya panjang untuk dipecat dalam tanda petik ya, atau dikeluarkan dari PWI prosesnya panjang, harus melalui beberapa tahapan, dipanggil sama DKP, mereka harus bisa dikasih waktu untuk membela diri, terus baru nanti dikasih rekomendasi dari provinsi ke pusat layak nggak ini dipecat atau dikeluarkan dari PWI. Itu pun sanksinya ada 3 mungkin ya, sanksi tegas mungkin pemberhentian sementara sama pemberhentian penuh, tapi secara mungkin 1 tahun boleh mereka gabung lagi tapi balik ke calon anggota lagi gitu loh. Berarti lebih sama kayak kami dong, birokrasi sekali ya, dari ada pusat ada. Oh, jadi SK itu bisa jadi dari pusat juga yang menentukan hukuman misalnya. Iya, Walaupun betul. yang ngawasi provinsi tapi pusat yang memberikan hukuman. Ya, kalau di PNS kan mungkin BKN Iya, mungkin yang Iya, bisa iya, mecatnya betul, kan. betul. Ya, Karena ya, PWI ini sama kayak ya terpusatnya ada, daerahnya ada. Jadi semua provinsi kabupaten sudah ada semua Sudah. jalannya. Oh ya wajar lah karena PWI yang paling tua, strukturnya sudah jalan dari pusat sampai daerah, dan sistem pengawasan tadi memang benar sih. Ada kode etik, ada PDRT, ada kode perilaku. Apa bedanya kode etik sama kode perilaku ini, Bang? Kode etik jurnalistik itu adalah tata cara kita nulis. Oh, itu kode etik Iya, cara menulis. Tata cara menulis itu kita harus kalau menulis berita itu ya ada hal-hal yang sifatnya safety yang tidak harus kita tampilkan begitu kan, sering kita baca tuh di koran yang tidak mau disebutkan narasumbernya. Tetapi kalau berita itu kasus terus kemudian lari ke persidangan, wartawan tersebut harus bertanggung jawab untuk menghadirkan saksi tersebut. Itu maksudnya. Kode di etik situ. menulis ya. Ya. Kalau kode perilaku berarti Ya, tabiat ya. kita ya harus baik-baik lah kalau nemuin Pak Aritoni, Pak Ari Antoni kan harus baik-baik. Bagaimana caranya biar Pak Aritoni tersentuh lah, kira-kira seperti itulah. 1, 2, 3, 4 berarti memang nggak sesimpel itu Enggak sebenarnya. Kalau kita sesimpel pelajari itu. tentang- Kalau PWI kita sebetulnya berat, di PWI itu banyak aturannya. Makanya kita ya jarang juga ya kawan-kawan kedapatan yang memang anggota PWI yang katanya datangin Jadi, kepala sekolah susunan kata-katanya juga memang ada standar ya. Ya, makanya itu di PWI kan ada diberlakukan sesuai dengan petunjuk Dewan Pers adalah uji kompetensi wartawan yang kita bagi jadi tiga tahapan, Bos. Jadi kode yang pertama UKW tingkat muda, yaitu untuk reporter dan mungkin koordinator liputan ya. Untuk tingkat media itu batasan tingginya jabatannya mungkin asret saja, redaktur lah, sampai tingkat redpel, dan utama itu untuk pimret dan pimpinan perusahaan. Jadi memang kelasnya beda-beda. Jadi kalau di ASN itu mungkin eselon 2, 3, 4 gitu loh. Jadi yang eselon 1 ya, 1, 2, 3 lah kira-kira seperti itu. Kalau enggak analisis media muda tingkatan Nah, lah. tingkatan itunya seperti itu. Oke, sekalian deh kalau gitu yang closing statementnya Bang Romi. Apa harapan kedepannya untuk PWI lah khususnya atau wartawan ininya agar bisa terus meningkatkan kompetensinya, Bang? Ya, kalau untuk wartawan secara umum saya pikir harapannya kawan-kawan itu jangan gagap dengan kemajuan teknologi, harus terus belajar untuk meningkatkan grit ya, meningkatkan kemampuan diri dalam hal mengantisipasi
kemajuan teknologi seperti ini. Sedangkan yang namanya untuk PWI sendiri ya semoga PWI Kanan khususnya dan PWI yang provinsi maupun daerah tetap solid dan tetap menjadi leader bagi organisasi kewartawanan yang ada. Kasih nih Pak Oke, siap, Romi, kalau Mbak gitu. Vita, Pak Soleh atas waktunya ini di ikutan podcast. Semoga Oke, sukses terus makasih. untuk PWI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.